Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua teman-teman dan semoga sehat selalu. Terima kasih buat yang menonton video ini. Pada kali ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang abstrak dan kesimpulan. Abstrak ini merupakan uraian singkat tentang karya tulis ilmiah kita. Isi dari abstrak yaitu ada latar belakang masalah, kemudian ada tujuan dari penelitian, kemudian ada metode yang digunakan, metode apa yang digunakan oleh peneliti, kemudian hasil dari penelitian kita, dan yang terakhir ada kesimpulan dari penelitian kita. Biasanya di abstrak ini terdiri dari 200 kata. Di beberapa buku menjelaskan bahwa abstrak ini biasanya berisi 300 kata. Kemudian abstrak itu biasanya di sebagian jurnal ada yang mengharuskan dua jenis. Satunya yang berbahasa Indonesia, satunya yang berbahasa Inggris. Ada juga yang mengatakan apabila artikelnya itu berbahasa Indonesia, jadi abstraknya harus berbahasa Inggris. Justru kebalikannya, apabila artikel karya tulis ilmiahnya itu berbahasa Inggris, nah itu abstraknya biasanya berbahasa Indonesia. Namun di IAIN yang saya baca itu katanya 2. Jadi abstrak Indonesia ada, abstrak Inggris ada. Kemudian dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskriptif dan informatif. Sebagai abstrak deskriptif, abstrak hanya menyajikan uraian yang sangat singkat tentang isi tulisan tanpa menyatakan apa yang dibahas dalam aspek-aspek yang tercakup pada tulisan itu sendiri. Pendek kata, pada abstrak penulisan hanya menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan topik atau menyajikan semata-mata tentang problematika yang terdapat dalam tulisannya. Informatif itu ringkasan merupakan penyajian singkat tentang isi tulisan dengan memperlihatkan uratan dari isi atau bab-bab yang terdapat dalam tulisan. Nah, dalam bentuknya yang singkat, uratan tentang isi atau bab-bab tulisan disajikan secara proporsional. Pada prinsipnya di dalam ringkasan, gagasan dan pendekatan penulisan telah tampak, serta permasalahan berikut upaya pemecahan yang ada dalam tulisan disajikan berurutan sesuai bab-bab yang ada. Ada kalanya ilustrasi juga disertakan dalam ringkasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dalam sebuah penelitian. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh hasil penelitian. Sedangkan pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya.
Yang terakhir, langkah-langkah dalam menyusun kesimpulan. Yang pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan langkah yang kedua, yakni penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Dan langkah terakhir, yakni dalam menyusun kesimpulan, yakni menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan tersebut secara teoritik maupun praktis.